Sekarang kita coba lanjut untuk aplikasi mobile app kita, yaitu Chat Apps. Nah, di sini kita akan coba buat dulu untuk routingnya, yang mana di sini pada saat kita klik tombol yang ada di sini, yaitu tombol dari ikonnya, kita arahkan dia ke update screen-nya langsung. Nah, tapi kalau kita klik yang ini, kita arahkan ke change password screen-nya. Nah, cuman masalahnya di sini kalau kita buat rutenya di dalam tab navigation, seperti yang kita buat di sini, itu pakainya tab navigation. Nah, dia bakal bertambah tabnya. Nah, di sini kita akan gunakan stack mirip kayak yang ada di autentifikasi kemarin untuk bagian rutenya ini supaya bisa berpindah dari satu screen ke screen lain. Nah, ini kita langsung coba eksekusi codingannya. Nah, di sini pertama codingan kita itu loading terus. Ini kayaknya karena dari out storage kita kemarin harusnya kita buat false, jangan true. Yang ini false. Kita matikan untuk loadingnya. Nah, kemudian kita coba atur untuk routingnya. Nah, di sini kita buat dulu untuk screen-nya pertama-tama. Nah, pertama itu untuk update user screen.tsx. Kita buat komponen. Dan kita buat lagi untuk satu screen, yaitu untuk change password. Change password screen.tsx. Oke, di sini kita buat komponennya rnfa. Kemudian di sini komponennya sudah jalan, kita coba atur untuk routernya sekarang atau navigasinya. Nah, di sini navigasinya kan kita gunakan langsung ke profile, yang langsung mengarah ke profile screen-nya. Kita akan buat satu routing yang langsung mengarah ke navigasi lainnya untuk bagian navigasi screen-nya ini. Nah, ini kita coba login dulu pertama-tama. Oke, login. Nah, ini kita cek yang di profile. Nah, kemudian di profilnya ini kita buat untuk navigasinya, navigasi khusus untuk profile. Sini profile, navigation.tsx. Nah, di profile navigation-nya sendiri untuk navigasinya mirip kayak yang di out navigation, yaitu menggunakan stack. Nah, ini kita bisa copy, kita paste ke sini, kita ganti untuk nama navigation-nya, jangan out navigation tapi tab navigation. Exportnya juga. Dan di sini kayaknya kita tidak butuh initial root-nya, kita cuman hilangkan untuk header show-nya saja. Dan kayaknya juga di tab navigation kita coba hilangkan juga screen option, yaitu header show-nya kita hilangkan untuk headernya bernilai false. Hilang untuk headernya. Nanti kita buat untuk custom header untuk back directory-nya atau back screen-nya. Nah, di sini di tab navigation, profile navigation, kita buat dulu untuk tab-nya. Di sini profile, tab param list, kita bisa copy ke sini. Dia buat navigasi, kemudian navigasinya nanti untuk navigasi pertama itu mengarah ke profile. Ini kita ganti juga, harusnya sini profile, update user, sama change password. Kita ganti dulu name-nya. Nah, kemudian screen yang akan dia jalankan apa saja. Nah, untuk screen yang ini itu jalankan profile screen. Kemudian yang di bawah, yang ini itu jalankan update user screen. Dan yang di bawah sini yaitu change password screen. Nah, ini kita hapus yang tidak kita import dari sini ke sini. Kemudian kita coba daftarkan di tab navigasinya. Kita daftarkan di sini. Sini profile navigation. Profile navigation. Nah, ini nggak jalan. Kita cek dulu. Oh, di sini kenapa nap? Kenapa tab ya? Harusnya profile navigation juga sama, profile navigation. Di tab navigasinya kita ganti ke
profile navigation. Nah, kita cek. Nah, sini sudah aman, masuk yang screen pertama. Nah, kemudian kita coba aktifkan untuk tombolnya ini dan juga tombol yang ini. Nah, kita coba atur, berarti kita coba atur di profile screen-nya. Kita buka profile screen. Di profile screen-nya, kita coba import dulu untuk navigasinya. Sini cons, navigation, use navigation. Kemudian kita coba buat untuk tombolnya mengarah ke navigasi yang lain. Nah, cuman di sini karena kita gunakannya tab slip, berarti sini navigation props, ambil dari profile start param list. Oke, seperti ini untuk use navigasi kita. Nah, kemudian kita atur dulu untuk tombolnya ini. Tombolnya itu berupa icon fitur yang ini. Nah, kita atur touchable-nya yang ini. Berarti di sini kita coba gunakan on press. Kemudian kita jalankan fungsi yang mana dia akan jalankan navigation-nya. Navigation, kita arahkan navigate ke halaman update user. Nah, kemudian satu lagi yaitu untuk tombol change password-nya. Berarti yang ini. Kita atur di touchable opacity-nya. On press. Kita arahkan navigation. Navigate ke change password. Oke, kita coba dulu. Ini mengarah ke update user screen. Kemudian yang ini itu mengarah ke change password screen. Nah, selanjutnya di sini supaya tidak terlalu ini ya, di bagian atasnya kita buat untuk fitur back screen-nya. Jadi kita buat tombol di sini untuk back ke screen selanjutnya. Tanpa kita perlu klik yang ini nih. Nah, di sini berarti kita bisa buat satu komponen untuk atur screen-nya. Sini kita close dulu yang tidak dibutuhkan. Terus yang ini dan kita fokus ke update user screen-nya di sini. Nah, kita akan buat endpoint. Kita buat komponen dulu. Sini new file app header.tsx. Untuk bagian headernya nanti rnfa. Oke, di dalam komponen ini dia butuh props yang akan dia masukkan ke dalam inputannya nanti. Kita buat dulu untuk interface-nya. Untuk props kita. Props. Kemudian back button. Nah, ini kita buat semuanya opsional, tidak wajib diisi. Opsional, kemudian JSX dari React. Ya, nanti yang kita masukkan ini berupa JSX, kemudian titik, elemen. Kalau tidak ada, kita buat dia null untuk nilai default-nya. Nah, kemudian kita buat lagi yang lain. Nah, untuk center. Dan satu lagi yaitu untuk right bagian kanan. Nah, jadi nanti di sini di bagian kiri itu untuk back button-nya, bagian tengah-tengah yaitu untuk title-nya, kemudian bagian kanan itu kita nanti cek apa yang kita ingin masukkan di sini bagian kanan. Tapi kita buat 3 sini tombolnya. Ada header bagian kiri, tengah, dan juga bagian kanan. Nah, di sini kita atur untuk ambil props-nya fc props. Props-nya tadi ada back button. Ini fc-nya kita perlu import back button, center, sama right bagian kanan. Nah, selanjutnya kita coba styling dulu untuk bagian headernya. Untuk stylingnya kayaknya kita cuman butuh untuk kontainernya saja. Kita buat dulu untuk styles. Kenapa kayak gini? Style sheet.
style sheet, dari React Native, create. Di sini kita buat dulu untuk nama style kita, container. Kemudian flex direction, kita buat dia raw. Jadi per baris, kemudian kita buat dia align itemnya ke tengah. Dan untuk justify kontennya, space between, jarak di antaranya. Kemudian padding 15. Nah, ini kita tinggal pasang ke view-nya. Sini style, styles, dot container. Nah, kemudian di sini di bagian tengah-tengahnya kita tampilkan untuk setiap ini kita props kita dari back button, center, dan juga right. Nah, pertama kita atur dulu untuk navigasi karena di sini back buttonnya itu berupa navigasi. Sini kita buat const navigation, use navigation. Kita buat untuk back buttonnya dulu, back button. Untuk back buttonnya kita buat navigation titik and go back. Nah, ini sebuah fungsi jika dia tidak bisa nge-back lagi. Contohnya kita masuk ke menu utama dari profilnya, kita tidak bisa back lagi, berarti untuk back buttonnya ini tidak bakal jalan. Kemudian nn, kita buat dia berupa touchable opacity atau mungkin pressable aja, pressable on press navigation titik. Di sini kita bisa gunakan go back untuk kembali ke halaman sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini back button, yaitu untuk elemennya masuk ke sini nanti. Nah, kemudian yang tengah yaitu untuk center. Di centernya kita langsung tampilkan untuk propsnya. Di sini center. Kemudian untuk bagian right, bagian kanan. Nah, ini kita tinggal panggil untuk right. Ini kita coba panggil dulu di update-nya. Kita panggil app header. Ini tidak ada perubahan karena kita harus masukkan berupa elemen di bagian app header-nya, atau kita masukkan props-nya berupa elemen. Nah, di sini elemennya kayaknya kita buat juga berupa komponen. Untuk back-nya nanti kita buat dulu untuk komponennya. Di sini back button.tsx rnfa. Kita buat dulu untuk stylingnya, const styles sama dengan style sheet titik red. Kita buat dulu untuk container. Nah, untuk kontainernya kita kasih flex direction ke raw. Kemudian align itemnya kita buat ke center. Oke, kemudian kita buat untuk title-nya. Title colors, ini kita kasih warna colors titik 2 color. Kita perlu import untuk pewarnaan kita di utils, yaitu primary. Kemudian kita tinggal pasang. Di sini kita buat dulu di view-nya, yaitu style. Kita panggil untuk style container kita di sini, style container. Nah, kemudian di sini kayaknya kita butuh icon. Nah, untuk iconnya kita bisa import saja. Import from at expo slash vector icon. Nah, ini kita ambil ion icon. Nah, untuk iconnya kita buat yang icon back, yaitu arah panah ke backnya. Sini ion icon. Kemudian dia butuh name yaitu save front. Back kita kasih size
Size-nya mungkin 18. Kemudian untuk warna, colors, titik, primary. Nah, untuk teksnya kita lakukan styling juga di sini. Teks, kembali, dan kita tulis stylenya. Sini style sama dengan style sheet, kemudian title. Nah, selanjutnya kita tinggal atur di update screen-nya di sini. Nah, tadi sini dia butuh props yaitu back button, yang mana back buttonnya kita bisa ambil dari komponen back button. Kita tutup, save, refreshing. Oh, ini update user. Oh, ini change password ya. Kita copy yang gini, masuk ke update change password juga yang ini. Kita coba paste ke sini dan kita import untuk komponennya. Header sama back button. Oke, ini sudah ada tombolnya kembali. Di sini kalau kita klik kembali ke profile. Kalau kita klik yang ini, nah update user screen, kita klik yang ini kembali ke bagian profile screen-nya, yaitu halaman utama dari profile. Nah, cuma enaknya kita buat customnya di bagian header-nya ini, yaitu untuk kembali ke halaman sebelumnya menggunakan fungsi dari back button-nya tadi yang ada di app header yang ini, yaitu jika tombolnya itu diklik, maka dia akan kembali ke screen sebelumnya atau navigasi sebelumnya dari story kita. Mungkin sekian sedikit penjelasan untuk bagian tambah komponennya dan juga atur router di dalam profilnya. Di video berikutnya kita akan coba untuk fokus ke bagian sini di update user screen-nya. Jadi jika ditanyakan silahkan masuk di Discord yang link ada di komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.